Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Tama. Nah, di video kali ini gue akan lebih banyak share ke kalian soal mungkin kalau kita keluar ya dari lingkungan kita, di lingkungan keluarga maksudnya. Kita ke teman-teman kita ke komunitas, atau kita ke something lah, ke orang-orang yang mungkin cenderung mereka itu bingung mau melakukan segala sesuatu, atau mungkin segala sesuatunya udah ada di kepala mereka, akan tetapi mereka nggak nemuin cara untuk memulainya itu seperti apa. Nah, di video kali ini gue akan coba nge-share aja pengalaman-pengalaman gue soal gimana ya gue bisa memutuskan sesuatu sampai gue bener-bener terjun ke dalam hal itu. So, jangan di skip videonya, nonton terus. Nah, pernah nggak kalian ada di posisi ini? Misalkan kalian itu udah nih merencanakan segala sesuatu dari A sampai Z. Segalanya udah terkonsep matang. Akan tetapi, ada aja yang menghambat kalian untuk langsung action ke hal itu. Gue udah ngerencanain sesuatu dalam hati gue, ya udah gue ngerjain besok aja. Ketika besoknya datang, mending lusa aja deh gitu. Dan ketika lusanya datang, akhirnya lo memutuskan untuk menunda lagi, dan sampai akhirnya hal yang udah lo pengen lakuin itu nggak jadi sama sekali, alias lo nggak jalan kemana-mana, lo jalan di tempat. Jadi apa yang pengen lo lakuin itu hanya ada di kepala lo, nggak pernah lo aplikasiin ke lapangan, atau nggak pernah lo berusaha untuk merealisasinya. Dan faktanya adalah banyak orang yang bingung, teman-teman gue banyak yang bingung gimana sih cara kita memulai sesuatu. Kalau gue sih simple ya, gue pertama yang gue perhatiin adalah gue pengennya apa gitu ya kan. Gue pengennya apa, kalau nggak kenapa gitu. Kalau gue udah temuin jawaban ini, gue pasti akan berusaha lebih keras dong untuk melawan rasa malas gue. Nah, simpelnya adalah kalau kita nggak tahu kita bakal ngelakuin apa, caranya bagaimana, ya selamanya kita akan jalan di tempat. Kita nggak akan pernah kemana-mana. Dan itulah yang membuat orang-orang atau kebanyakan orang, mereka nggak berani memulai sesuatu. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak tahu aja gimana cara memulainya. Dan di sini mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwa niat itu nggak menentukan segala-galanya. Jadi mereka istilahnya jalan-jalan aja, coba-coba aja. Gini loh bedanya, lu udah niat sama lu coba-coba. Kalau lu udah niat, apapun resikonya lu akan tabrak terus. Kalau lu udah niat, apapun kendalanya, lu akan cari solusi terus. Tapi kalau lu coba-coba, sekali lo jatuh, lu nggak akan bangkit lagi. Makanya tips yang pertama buat lo memulai sesuatu, nggak lain adalah ya niat lo sendiri. Niat lo sendiri. Karena niat lo sendiri itu merupakan fondasi utama kenapa lo harus seperti ini. Kenapa lo harus ngelakuin ini, ngelakuin itu, dan kalau enggak, kenapa? Saran gue adalah buat lo yang masih bingung sampai sekarang, buat cari alasan lo kenapa sih mau pengen ngelakuin ini, atau misalkan kenapa sih gue pengen jadi pembalap gitu, alasannya apa gitu, dan kalau enggak kenapa. Ya ini yang harus gue perkuat dulu dalam diri gue. Jadi yang pertama adalah niat lo tuh seperti apa. Oke, yang berikutnya, gimana sih caranya biar kita itu bisa ringan memulai sesuatu? Selain gue yang pertama tadi gue bilang adalah niat, poin yang kedua ini merupakan hal yang sangat penting juga menurut gue ya. Karena kalau kita nggak berusaha mempelajari ini, nggak berusaha untuk memahami hal ini, ya kita akan susah gitu. Dalam hal apapun kita akan susah. Gue bisa bilang hal yang kedua ini adalah mindset lo sendiri. Jadi mindset itu adalah cara pikir lo mencoba menyederhanakan segala sesuatu. Saran gue adalah lu bangun dulu. Setelah lu bangun niat, oke,
goals gue ini gitu kan, alasan gue ini. Setelah itu lo harus bisa menata kembali mindset lo yang tadinya berpikir lo nggak bisa dirubah menjadi lo pasti bisa. Mindset yang tadinya lo berpikir ini susah, lo akan mulai belajar membalikan pikiran lo menjadi ini tuh nggak susah, ini mudah. So ini merupakan modal lo buat ngelakuin sesuatu. Mulai lo memulai kembali, lo pengen ngelakuin apapun yang lo pengenin. Kalau lo nggak merubah mindset lo, semuanya akan terasa susah. Sedikit cerita, gue pernah pengen ngerjain sesuatu, pengen memulai sesuatu. Waktu itu gue pengen belajar soal teknik editing gitu kan, teknik editing. Dan pada waktu itu bener-bener yang ngajarin gue adalah temen gue. Dan pada saat itu temen gue posisinya dia udah expert, udah mahir banget tentang desain, mau desain grafis atau apapun itulah. Nah akhirnya gue minta diajarkan. Nah pada waktu itu gue belum menentuin mindset gue nih, belum menentuin mindset kalau yang pengen belajar ini bisa belajar gitu loh. Maksudnya gue bisa belajar desain meskipun background gue bukan seorang desainer gitu. Akhirnya gue yang tadinya belum menentuin mindset gue mau seperti apa, akhirnya nggak bisa ngikutin cara temen gue ngajarin, padahal dia udah ngajarin dengan cara yang sederhana, dengan contoh yang benar-benar gue udah lihat langsung gitu. Tapi akhirnya gue nggak bisa ngikutin gitu, karena dari dalam diri gue sendiri udah ngeblok. Wah ini susah banget, gila ini komposisi warnanya kayak gimana gitu. Makanya gue sendiri udah ngeblok diri gue atas apa yang temen gue sampaikan ke gue. Makanya mindset itu penting banget. Dan akhirnya sampai di situ gue berusaha untuk ya coba gue enjoy lah gitu, bisa kok. Dan ini gak sesusah yang orang bilang, belajar desain tuh gak sesulit yang orang bilang. Dan akhirnya pelan-pelan gue mulai bisa cara editingnya gimana, cara desain gimana, cara komposer warna kayak gimana. Akhirnya pelan-pelan gue bisa. Dan di situ mengingatkan gue bahwa kita kalau nggak bisa nentuin mindset kita, cara pikir kita, ya kita nggak akan bisa kemana-mana gitu. Kita nggak akan pernah berkembang gitu. Kita akan stuck di tempat dan pikiran kita akan bekerja dengan segala sesuatu yang rumit gitu. Kita nggak coba berusaha menyederhanakan segala sesuatu. Contoh misalkan lu itu pengen jadi penulis gitu kan. Untuk jadi seorang penulis otomatis lu harus punya skill menulis, lu harus punya banyak referensi, lu harus banyak baca buku biar lu tahu gimana caranya orang-orang menulis gitu kan, gaya tulisannya seperti apa yang disuka oleh pasar. Maka satu-satunya cara yang harus lu perbaiki dalam pikiran lo, dalam otak lo adalah oke, gue yang pengen belajar menulis, kira-kira cara apa yang harus gue mulai gitu. Lu mulai dari baca novel, mulai dari baca buku, referensi, lu lihat cara nulisnya, lu ikut tutorial di YouTube. So itu semua adalah mindset lo. Jadi mindset lo yang mengarahkan lo menjadi sebuah sikap. Nanti sikap lo akan menuntun lo. Jika lo konsisten, jika lo komitmen, itu akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Dan itu akan menentukan nasib lo ke depan. Yang terakhir, ini simple, tapi buat mereka yang belum pernah mencoba atau takut untuk mencoba, ini merupakan hal yang sulit banget. Kenapa sulit? Karena ini adalah tracknya gitu loh, yang mengantarkan lo sampai ke tempat tujuan. Lo sampai apa enggak gitu. Cara yang ketiga ini benar-benar kuncinya. Selain tadi lo udah benar-benar meluruskan niat lo tanya ke diri lo pengen apa, maunya gimana, kalau enggak kenapa. Kalau lo udah temuin itu, lo udah mulai nyusun lagi mindset lo. Oke, gue akan coba belajar, gue akan mencoba untuk cari referensi-referensi untuk mendukung passion gue. Kemudian yang tips ketiga adalah action. Nah banyak orang yang
patah di tengah jalan atau sebatas idenya itu hanya menumpuk di pikirannya aja. Ya, oke, gue udah niat nih, gue udah tahu alasan gue mau ngapain, gue udah bikin mindset yang sebaik-baik mungkin, udah stay positif dan positif. Tapi lu nggak action, sama aja lu ibarat kata lu buang garam di laut gitu loh, sama nanti hasilnya tetap asin gitu, nggak akan ada efek apa-apa. Nah, jadi makanya action ini merupakan tracknya yang nentuin lo sampai apa enggaknya. Ya, kalau lo udah bener-bener tahu lo mau kemana, arah lo mau kemana, cara lo pengen apa, lo pengen ngapain, lo udah tahu cara-caranya harus gimana, maka lo akan cepet bisa memulai segala sesuatu. Faktanya adalah banyak orang atau banyak teman-teman gue yang nggak berani memulai sesuatu karena mereka terlalu mikirnya tuh, aduh gimana ya dilihat sama orang, atau kira-kira bagus nggak dilihat sama orang, atau orang bakalan suka nggak. Nah, itu adalah mindset yang kadang-kadang membuat orang itu patah di tengah jalan, yang sampai membuat ide yang udah bagus itu cuman ada di pikirannya dia aja, nggak jadi apa-apa. Nah, apa sih yang gue terapin ketika gue memutuskan untuk memulai sesuatu? Gue nerapin sebuah sistem yang sangat sederhana, simple banget. Gue pakai sistem hajar aja. Cara simple yang gue terapin di diri gue ketika gue mau ngelakuin sesuatu yang udah masuk ke tahap 3-nya, ke tips yang ketiga, action, itu gue pakai sistem tabrak aja atau hajar aja. Artinya gini, gue nggak mikirin orang, gue nggak mikirin audiens, atau gue nggak mikirin gimana pendapat orang tentang gue gitu. Yang gue pikir adalah gue mau berkarya dulu gitu, gue mau memulai dulu. So nanti dalam perjalanan pun banyak kendala, banyak kritikan atau apa, so itu ilmu buat gue. Jadi gue akan belajar dari situ. Tapi kalau kita nggak coba memulai di satu langkah pertama tadi, kita nggak akan kemana-mana. Ide kita tadi yang udah kita susun dengan bagus, niat kita yang udah oke, mindset kita udah oke, terus kita nggak aplikasiin ke action kita tadi, ke tindakan kita tadi, so itu semua nggak akan bermanfaat, nggak akan ada pengaruh apa-apa. Jadi contohnya ketika gue memulai untuk membuat konten, itu yang ada di pikiran gue pertama kali adalah gue pengen buat konten untuk memuaskan diri gue sendiri dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gue bikin konten, gue menyampingkan dulu yang namanya audiens gitu, atau pemirsa gitu, atau orang yang nonton video lo. Yang gue pikirin adalah gimana nyamannya gue menyampaikan segala sesuatu dan bisa nyampe ke orang-orang yang nonton video gue. Makanya dari situ ketika proses pertama kali gue tag video kayak gini, itu bener-bener adalah hal yang menentukan gue lanjut apa enggak gitu. Karena yang banyak pikiran-pikiran aneh yang muncul di pikiran gue, orang-orang bakal suka apa enggak, atau video gue bakal diterima apa enggak. Nah, kalau gue nggak mematahkan pikiran gue kayak gitu, gue nggak akan berani buat konten atau nggak berani memulai sesuatu. Nah, itu adalah beberapa tips soal gimana sih cara kita memulai sesuatu. Jadi gue merangkumnya kembali. Yang pertama tadi ada, lo harus bisa nentuin niat lo, luruskan niat lo, tanyain ke diri lo sendiri, lo pengen apa, lo maunya gimana, kalau nggak kenapa. Kalau lo udah jawab itu, lo berhasil udah nyusun niat lo sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah mindset lo. Mindset lo merupakan fondasi yang penting juga untuk menentukan lo bisa fight nggak gitu, apapun kondisinya. Lo kalau mindset yang lo pakai mindsetnya eceng-eceng, atau misalkan nggak kuat gitu, maka lo akan putus tengah jalan atau patah di tengah jalan. Kemudian yang ketiga adalah action. Dari semua ini, kalau lo nggak action, lo nggak akan dapat apa-apa. Lo nggak akan pernah ada di posisi yang lo pengenin gitu. Lo nggak akan pernah dapat apa yang lo pengen gitu.
Jadi ketiga hal tadi itu adalah cara-cara yang gue pakai ketika gue mau ngelakuin sesuatu, dan itu bisa lo latih pelan-pelan. Lo nggak harus buru-buru dalam hal lo nentuin sesuatu gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gue kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat lo semua. Jangan lupa jika lo suka video ini, lo bisa like, komen, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang lo rasa membutuhkan video ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan lo klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar lo dapat update-update video terbaru dari gue. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.